Seperti yang sudah pernah saya sampaikan kepada setiap rekan-rekan yang ada di Komsel nomor 4, bahwa rekan-rekan akan diorientasikan sebagai pemimpin yang akan memimpin kelompok-kelompok Komsel dalam gereja KJ. Dan sudah saatnya orang-orang yang memiliki tingkat kedewasaan rohani memuridkan orang lain. Karena jika proses ini tidak dilakukan, maka gereja akan defisit para pemimpin yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan gereja. Atau bila Anda tidak mulai memuridkan orang lain atau tidak diberikan kesempatan untuk memimpin, maka Anda tidak akan menjadi pribadi yang maksimal seperti yang Kristus rindukan. Mari kita meminta Tuhan agar terus memberikan kita hati yang setia melayani dan kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Hari ini topik pembahasan untuk teman-teman di kelompok 4 adalah tentang pemimpin yang tidak sehat secara emosi. Sebagai pemimpin gereja, menurut Anda, karakteristik apa yang menandakan seseorang pemimpin tidak sehat secara emosi? Silakan pause video ini dan silakan berdiskusi antar rekan-rekan. Saya yakin diskusi Anda pasti seru dan banyak jawaban yang dihasilkan. Namun simpan jawaban Anda dan mari kita dengarkan sejenak materi ini. Menurut buku The Emotional Healthy Leader atau pemimpin yang sehat secara emosi, dituliskan bahwa para pemimpin yang tidak sehat secara emosi akan mempengaruhi semua bidang kehidupan dan kepemimpinan mereka. Dari semua bidang itu ada 3 bidang kerusakan yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama, bahwa mereka memiliki kepekaan diri yang rendah. Para pemimpin yang tidak sehat secara emosi cenderung tidak peka terhadap apa yang sedang terjadi dalam diri mereka. Meskipun mereka bisa mengetahui ada emosi yang kuat seperti kemarahan, mereka gagal memprosesnya atau mengekspresikan secara terbuka dan tepat. Mereka mengabaikan pesan-pesan yang diberikan tubuh mereka terkait dengan emosi itu. Kelelahan, sakit karena stres, berat bertambah, sakit mah, sakit kepala, atau bahkan depresi. Mereka menghindar dari memikirkan ketakutan, kesedihan, atau kemarahan mereka. Mereka gagal melihat bahwa Allah mungkin saja sedang berusaha berkomunikasi dengan mereka melalui emosi-emosi yang sulit itu. Mereka sulit memberi alasan mengapa emosi mereka bisa seperti demikian. Reaksi mereka yang berlebihan saat ini berakar dari pengalaman sulit mereka di masa lalu. Dan dalam konteks pelayanan sebagai contoh, mungkin kita pernah merasa dibanding-bandingkan dalam pelayanan. Misalkan, oh dia lebih bagus menjadi WL, dia lebih bagus khotbahnya, gereja sebelah lebih maju dari gereja kalian, gereja sebelah lebih banyak umatnya, dan lain sebagainya. Kita pasti pernah mengalami situasi semacam itu. Saya pun pernah mengalaminya. Tidak ada yang senang bila kita dibandingkan atau dituntut. Dalam hal ini, seorang pemimpin yang peka dengan dirinya, ia akan berusaha berpikir jernih tentang apa yang sedang dirasakannya. Sakit, diperbandingkan dan dikucilkan, lalu membawa perasaan pahit itu kepada Tuhan, menangis di hadapan Allah, dan kembali mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Seorang pemimpin yang memiliki kepekaan diri yang rendah akan cenderung terjebak dengan perasaan-perasaan pahit itu, sehingga akhirnya ia memimpin dengan rasa pahit. Akhirnya para anggota yang ada di bawahnya atau yang dipimpinnya akan merasa tertekan dan ikut menjadi pahit. Menurut Anda, apakah Anda pernah mengalami hal-hal pahit dalam pelayanan? Apa respon Anda? Coba diskusikan dengan rekan lainnya. Dan silakan pause video ini. Poin kedua, pemimpin yang tidak sehat emosinya adalah pemimpin yang terlalu sibuk. Para pemimpin yang tidak sehat secara emosi selalu memiliki kegiatan berlebihan, selalu sibuk. Meski begitu, para pemimpin ini terus menerima semua ajakan kegiatan dari semua orang, menjadi seorang yes man, buat segala orang, semua orang. Akhirnya pemimpin tersebut tidak lagi dapat mendoakan dan diam sejenak di hadapan Allah. Pemimpin tersebut tidak punya waktu untuk bertanya apakah ini memang kehendak Allah atau tidak. Para pemimpin model ini melakukan aktivitas bagi Yesus, tapi mereka sendiri tidak pernah meminta kekuatan dari Yesus. Mereka melakukan pelayanan bagi Allah, tapi tidak pernah meminta hikmat dari Allah. Sungguh ironi, bukan? Bagi pemimpin model ini, hal utama dalam kepemimpinan adalah memimpin organisasi, team building, dan pelayanan. Di sisi lain, kerohanian ditempatkan di urutan terakhir dan bisa dikompromikan. Kerohanian tidak lagi menjadi hal utama bagi pemimpin yang terlalu sibuk. Relasi bersama dengan Kristus jadi semacam hiasan yang diletakkan di urutan belakang. Apalagi jika kita melihat budaya mayoritas gereja, khususnya pandangan sebagian jemaat.
Jemaat juga tidak memprioritaskan atau menyenangi pemimpin yang rohani. Dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa tugas administrasi gereja tidak penting, tapi kerohanian itu seharusnya menjadi dasar dan poros dalam semua aktivitas para pemimpin gereja. Bila para pemimpin tidak menjadikan kerohanian sebagai hal utama dalam kepemimpinan, maka gereja tidak jauh bedanya dengan perusahaan di luar sana. Menurut Anda, seberapa penting kerohanian dalam memimpin? Apakah saat ini Anda mengalami situasi di mana Anda terlilit dengan kesibukan gereja? Dan menurut Anda, apakah para pemimpin di gereja KJ adalah pemimpin yang rohani? Bagaimana Anda melihat antara tuntutan jemaat terhadap para pemimpin gereja? Apakah jemaat lebih menyukai pemimpin yang pintar berorganisasi atau yang rohani? Silakan pause video ini dan silakan berdiskusi. Poin ketiga, pemimpin yang tidak sehat secara emosi kurang menjalankan sabat. Para pemimpin yang tidak sehat secara emosi tidak mempraktekkan sabat. Setiap minggu mereka melakukan tugas pelayanan sampai mereka lupa waktu istirahat. Selalu menyibukkan diri dengan kegiatan pelayanan hingga akhirnya tanggung jawab sebagai suami, istri, atau anak terabaikan. Mereka menjadi ministryholic, dan kalaupun mereka memiliki waktu untuk beristirahat, mereka tidak melaksanakan sabat itu dengan benar. Bagi pemimpin ini tidak ada perbedaan antara hari libur dan hari sabat. Padahal jika kita membaca Alkitab, sabat memiliki pengertian suatu waktu yang memang dikhususkan untuk kita berelasi dengan Tuhan, menikmati Dia dalam keindahan doa dan firman. Perihal poin ketiga ini masih ada kaitannya dengan budaya kesibukan dalam sebuah gereja. Atau bisa jadi para pemimpin gereja memiliki gaya kepemimpinan semacam ini sehingga menyebabkan pola-pola yang merusak bagi para pengurus atau jemaat. Pada akhirnya, pemimpin model ini sama sekali tidak menikmati karunia Allah dan tidak menikmati hidup bersama dengan Allah. Pelayanan telah menjadikan mereka budak dari pelayanan itu. Bagaimana menurut Anda tentang hal ini? Silakan diskusi di dalam kelompok Anda. Setelah diskusi ini, Anda dipersilahkan untuk saling mendoakan dan menutup komsel masing-masing. Satu tugas untuk komsel 4 untuk dikerjakan, yakni survei seberapa sehat kepemimpinan Anda. Silakan scan barcode yang ada di layar dan kita akan diskusikan jawaban Anda dalam pertemuan komsel berikutnya. Selamat memimpin dan selamat bertumbuh.